Haleluya. Puji Tuhan saudara, selamat malam. Malam hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu dan selalu datang kepada kami dengan perkataan-perkataan-Mu dan firman-firman-Mu itu. Biarlah berkatilah setiap kami malam hari ini, supaya kami dapat menerima firman-Mu. Terangi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, malam hari ini saya memberikan tema bagi firman Tuhan, pertandingan iman. Kita baca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Pertandingan. Akan disediakan hadiah bagi pemenang. Tentu hal itu akan memberikan dorongan semangat untuk berlomba-lomba menjadi seorang pemenang. Maka peserta yang ingin dapat hadiah, maka dia akan berusaha dengan maksimal supaya memperolehnya. Karena suatu kebanggaan yang tidak ternilai ketika bisa memperoleh kemenangan tersebut. Bahkan kita dapat melihat dalam suatu kota atau suatu negara merayakan kemenangan jika tim yang mewakili kotanya atau negerinya memperoleh juara. Untuk memperoleh kemenangan pastinya bukan tanpa perjuangan, melainkan ada latihan keras maksimal dilakukan, ada kedisiplinan dalam berlatih, mengatur strategi untuk memenangkan pertandingan. Dalam hal kerohanian kita juga harus mengikuti pertandingan atau perlombaan iman. Kita tidak hanya menerima keselamatan dari Kristus, tetapi diwajibkan juga untuk mengikuti perlombaan iman. Bukan hanya sekedar mengikuti perlombaan tanpa memperoleh hasil, karena firman Tuhan katakan, karena ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita yang dapat menyelesaikan perlombaan dengan baik. Dan apa yang Tuhan sediakan ini tidak fana. Apa yang Tuhan sediakan tidak gampang pudar. Tetapi apa yang disediakan adalah abadi, jauh lebih mulia dan berharga dibandingkan apa yang diberikan oleh dunia ini. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10-14, Rasul Paulus saat ia mencapai usia yang sudah tua, dia tetap memiliki kerinduan, tetap ingin mengenal Kristus lebih dalam lagi. Karena apa? Karena dengan pengenalannya kepada Kristus, hal itulah yang dapat memberikan pengertian-pengertian di dalam kehidupannya. Untuk dia dapat memahami tujuan yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Oleh karena itu, perlu adanya pertandingan. Dan bagaimana
kita yang ada di hari-hari ini dapat mengikuti pertandingan tersebut, supaya kita memperoleh kemenangan. Dalam ayat 24 di pasal yang sama, pasal 9, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Jadi bagaimana kita dapat sampai mengikuti pertandingan ini? Langkah-langkahnya yang pertama, ayo kita berlari, larilah. Berlari dengan tujuan dan mata yang terarah kepada Dia, kepada Yesus. Apabila kita berlari, mata kita sibuk lihat ke belakang, sibuk lihat kiri dan kanan, maka saya percaya hal itu akan memperlambat kita sampai kepada tujuan yang ingin kita capai. Oleh karena itu, untuk hal kerohanian ini, mari kita berlari lebih keras lagi, lebih maju lagi untuk kita mencapai suatu tujuan yang mulia, yaitu kepada Dia. Apa yang menjadi kesukaannya Tuhan? Apa yang mau Tuhan inginkan kita lakukan? Biarlah hal itu yang kita lakukan. Yang kedua, dikatakan turut ikut ada di dalamnya. Seorang olahragawan akan melatih fisiknya, bukan hanya sekedar mengikuti perlombaan, tetapi dia tidak melatih dirinya. Maka dia akan ikut, dia akan turut di dalamnya dengan berbagai macam cara. Dia akan melatih dirinya, latihan fisik, latihan dasar, teknik-teknik, angkat beban, lari. Begitu banyak aspek yang perlu dipersiapkan. Tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya dia tahu teorinya, tetapi dia mempersiapkan dirinya dalam pertandingan rohani juga demikian. Tidak hanya berdoa dan baca firman, tetapi hidup juga di dalamnya. Melakukan setiap pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Iman tanpa perbuatan mati. Untuk mengikuti pertandingan, kita perlu menguasai diri. Melayani Tuhan juga demikian. Karena apa yang kita lakukan bukan untuk yang sementara, tetapi yang sifatnya kekal. Mari kita meminta kepada Tuhan. Kalau dalam firman Tuhan ada berbagai macam karunia-karunia yang dianugerahkan. Temukan dan ikut ambil bagian di dalamnya. Minta sama Tuhan, hal apa lagi, dan tambahkan lagi untuk kita kerjakan bagi Tuhan. Dan ketika kita sudah menemukan, lakukan, ambil bagian. Jangan hanya kita bisa mengatakan apa yang gereja bisa berikan bagi saya. Tetapi dengan semakin dewasa kerohanian jemaat-jemaat Tuhan, maka kita pun dapat mengatakan apa yang aku harus berikan kepada Tuhan. Jadi biarlah kita turut, bukan hanya menyaksikan orang lain
berlomba-lomba mengerjakan pekerjaannya Allah, tetapi saya dan saudara, kita turut ada di dalamnya melakukan untuk Tuhan. Yang ketiga, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang ketiga, atur strategi. Ada strategi dalam setiap perlombaan. Bagi olahragawan ada latihan khusus, membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan petinju dikatakan gak sembarangan memukul. Gizinya pun diperhatikan. Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan tentunya harus dengan tujuan yang jelas dan strategi yang tepat. Makanya tadi kita baca, aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan dalam memukul. Makanya ada strategi yang harus diperhatikan. Seorang olahragawan melatih tubuhnya, menguasai seluruhnya. Dan hal-hal rohani itu pun perlu terus-menerus kita latih. Kita nggak langsung bisa berdoa kalau kita nggak terus melatih, terus bersekutu, terus berdoa dan terus berdoa. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Jadi mari kita yang ada dalam perlombaan. Hari-hari ini kita sedang ada dalam perlombaan iman kita. Kita atur strategi bagaimana saat-saat ini iblis berusaha dengan gencar supaya kita nggak sampai ke tujuan. Bagaimana caranya? Terus kita melatih diri kita, ya. Terus kita berusaha supaya kita keluar sebagai pemenang. Jadi ketika kita menjalani perlombaan ini, berlarilah, jangan cuma berjalan, jangan cuma biasa-biasa saja, tetapi mari berlari untuk mencapai suatu tujuan dengan mata yang terarah kepada Dia dan ikut turut ada di dalamnya, tidak hanya menjadi penonton. Mari, saya mengajak saudara-saudara yang mungkin ada di rumah, kita turut ambil bagian di dalam dengan mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan di hari-hari ini. Atur strategi. Rasul Paulus berani berkata supaya orang-orang dapat mengikuti teladannya karena dia telah melatih tubuhnya. Ia telah mendisiplinkan hidupnya di dalam Tuhan. Karena itu, marilah kita bersama-sama ikut dalam pertandingan iman yang telah Tuhan tetapkan, yaitu dengan mata yang tertuju kepada Dia. Berlarilah, ikutlah, dan aturlah strategi dengan tepat untuk kita dapat memperoleh kemenangan dalam perlombaan iman ini.
Karena ada hadiah, ada mahkota yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan dan jaga kerohanian kita supaya kita menang sampai kepada tujuan, sampai kepada pertandingan iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Berkati setiap kami semuanya supaya firman-Mu ini menjadi ingat-ingatan bagi kami. Kami ada dalam pertandingan iman dan biarlah kami sampai ke akhirnya dan kami memperoleh kemenangan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.